I know when they initially were going back and forth years ago, you said Masvidal and Conor didn't make sense. One fight. I mean, you got, Hamza ranked number 3 in the world. Pekerjaan yang menumpuk di dua divisi kelas welter dan ringan membuat bos Dana sedikit tampak kebingungan yang mana salah satu di antaranya akan didahulukan. Sementara para petarung mungkin dibebani rasa kejenuhan yang hanya duduk di kursi. Dengan waktu yang agak lama, akhirnya mereka pun telah saling memanggil untuk bertarung satu sama lain. Audio Jungle. Banyaknya postingan di media sosial yang telah mengklaim petarung ini akan berhadapan dengan petarung yang ini ternyata akan berdampak keliru, meskipun potensinya memang benar-benar nyata untuk dipertemukan. Hal ini bisa saja disebabkan bos Dana memang telah menulis di atas selembar kertas daftar para petarung yang akan direncanakannya untuk berdansa di oktagon. Terbukti pernyataan terupdate bos Dana melalui tim Z Sport mengatakan bahwa potensi pertarungan antara Khamzat Chimaev versus Nate Diaz, di mana penggemar meyakini potensi itu telah buyar. Akhirnya bos Dana kembali mengungkapkan jika pertarungan mereka itu sangatlah menyenangkan. Meski bos Dana menjelaskan potensi mereka itu hanya untuk pengerjaan di masa depan, namun secara literatur itu bisa saja di bulan depan atau beberapa bulan ke depan. Apalagi setelah adanya rumor dari kamar pemasangan lawan petarung UFC yang bocor secara online menggambarkan potensi kedua petarung tersebut untuk UFC 276 meski belum dikonfirmasi oleh UFC secara resmi. Namun dari potensi itu, bos Dana juga menyelipkan nama Colby Covington untuk Chimaev yang menurutnya juga sebagai pertarungan yang menyenangkan, di mana dia juga memastikan Leon Edwards versus Kamaru Usman. When the International Fight Week board posted and everyone had jumped to conclusions that Khamzat and Nate Diaz were fighting and they're not on that card yet, is that still something you guys are talking about? Still for Fight Week or somewhere down the line? No, yeah, in the future. That could be one of the largest fights you could possibly make as well. Yeah, no, that's a fun fight. I mean, you got, Hamzat ranked number 3 in the world. Him and Diaz would be fun. Leon Edwards is next for Usman. Colby and Hamzat would be fun. I mean, we'll see. We'll see how this thing plays out. Sementara Khamzat Chimaev dan Belal Muhammad juga telah saling menyetujui rencana pertarungan mereka di media sosial dengan merujuk ke auditorium Abu Dhabi pada Oktober mendatang. Namun dalam pernyataan terbaru bos Dana, dia sama sekali tidak menyinggung hal tersebut. Bos Dana juga telah ditanya tentang kembalinya Conor McGregor sejak pria Irlandia itu mengalami patah kaki di UFC 264. Karena saat kembalinya, The Notorious yang sudah dekat dan lawan potensial untuknya ternyata juga telah dibicarakan. Presiden UFC itu telah mengklarifikasi bahwa belum adanya potensi yang resmi, namun ada beberapa opsi di depan mereka untuk segera dikerjakan. Dan Chandler adalah pertarungan yang menarik dan menurutnya telah membuktikan sebagai petarung eksplosif, baik dalam pertarungan dan promosi yang membuatnya menjadi kontes yang ideal untuk penghasil uang terbesar di UFC. I know when they initially were going back and forth years ago, you said Masvidal and Conor didn't make sense because he's so much smaller. Conor's a pretty big boy these days. Does that appeal you? I mean, that could be one of the biggest, if not the biggest, fights you could make. No, I really like Chandler versus Conor after Chandler's last fight. There's plenty of fights to make. I don't know if that's the one, but we'll see what the landscape looks like when Conor comes back. I'm just saying, after his last interview, his last fight, Conor's ranked number 8, he's ranked number 5. It makes a lot of sense right now.
Sementara itu, potensi berbalik datang dari panelis ternama UFC Ariel Helwani yang meragukan kembalinya Conor McGregor di tahun ini. Klaim ini dikatakannya dalam acara episode MMA Hour. Terakhir saya dengar, Conor bisa kembali Februari, Maret, atau setelahnya. Sepertinya dia tidak akan kembali pada tahun 2022. Jadi sekarang, di sini Anda memiliki seorang pria yang belum bertarung sejak tahun lalu. Pada besok hari, Sabtu, tanggal 11 Juni, UFC 275 akan digelar dari Stadium Indo, Singapura, dengan kartu utama pertarungan gelar antara Glover Teixeira melawan Yuri Prochazka. Michael Bisping telah berbicara tentang rencana permainan yang harus digunakan Glover Teixeira untuk mengalahkan Yuri Prochazka, di mana dia membandingkannya dengan bintang kungfu Cina Bruce Lee sebagai seorang seniman bela diri tradisional dengan kepribadian yang sangat berwawasan dan cerdas. The Count mengatakan melalui channel YouTube-nya, Anda berbicara dengan Yuri Prochazka, Anda mendapatkan getaran ini, dia seperti Bruce Lee Czechoslovakia atau Bruce Lee Republik Ceko. Ini Bruce Lee dari Praha, dengan potongan rambut yang juga sangat tidak biasanya, katanya. Prochazka dikenal karena kekuatan KO-nya yang menggelegar di dalam oktagon. Dia telah meratakan dua lawan terakhirnya, Volkan Oezdemir dan Dominic Reyes. Bisping mengakui kemampuan Prochazka untuk memadamkan lawan-lawannya, namun dia yakin sang juara Teixeira memiliki lebih banyak alat untuk memenangkan pertarungan karena juara dari Brasil itu ahli dalam permainan ground dan mewakili keterampilan jiu-jitsu yang luar biasa. Jalan menuju kemenangan bagi Glover adalah dengan bergulat dan menjatuhkannya, menggunakan jiu-jitsunya. Biasanya itulah yang dia lakukan, tapi itu adalah ancaman total yang dimiliki Glover. Jadi saya pikir Glover memiliki lebih banyak cara untuk menang. Namun Yuri Prochazka memiliki kekuatan KO yang gila, merobohkan beberapa petarung yang luar biasa. Tambah Bisping kembali. Glover Teixeira adalah perwakilan dari petarung tua di UFC. Pada usia 42 tahun, dia saat ini adalah juara tertua di organisasi tersebut yang telah berjuang dalam promosi sejak tahun 2012. Teixeira sedang dalam 6 kemenangan beruntun menuju UFC 275 dan telah menyelesaikan 5 dari kontes tersebut. Dia telah mengalahkan Jan Blachowicz, Thiago Santos, dan Anthony Smith dalam 3 pertarungan terakhirnya melalui penyelesaian akhir. Prochazka di sisi lain baru berusia 29 tahun dan mewakili gelombang baru bakat di divisi kelas berat ringan UFC. Dia hanya memiliki 2 pertarungan dalam promosi, di mana petarung Ceko itu telah mendapatkan 2 KO yang kejam dari 2 pertarungan terbarunya. Teixeira akan mengincar untuk mempertahankan gelar pertamanya ketika dia akan menghadapi Prochazka pada besok hari di UFC 275. Namun bisa saja sebaliknya, Prochazka juga mengincar sabuk yang selama ini melilit di pinggang Glover Teixeira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.